Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kembali lagi di pembelajaran PKN. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Minggu ini kita akan belajar tentang arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Boleh Ananda buka bukunya halaman 108. Jadi, minggu lalu kita telah mempelajari tentang beberapa organisasi-organisasi modern di Indonesia. Salah satunya itu adalah organisasi Budi Utomo. Jadi organisasi Budi Utomo ini adalah sebuah organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi pencetus kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Jadi sebelum adanya organisasi Budi Utomo ini, masyarakat Indonesia itu hanya tunduk dan patuh pada perintahnya penjajah ya. Jadi sebelumnya mereka itu tidak berpikiran untuk melawan penjajah seperti itu. Tetapi ketika sudah berdirinya organisasi Budi Utomo ini yang berani untuk memisahkan kepentingan golongan agama ataupun suku, serta bertujuan untuk merangkul masyarakat. Jadi semenjak adanya organisasi Budi Utomo ini, masyarakat Indonesia itu mulai bangkit semangatnya, semangat persatuan, semangat kesatuannya untuk melawan penjajahan itu tersebut, yang sebelumnya semangat ini tidak pernah muncul seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di bukunya halaman 108 itu ada tabel perbedaan sebelum dan setelah tahun 1908. Jadi ada tabel perbedaan perjuangan ya. Tahun 1908 itu adalah tahun berdirinya Budi Utomo. Jadi kebangkitan nasional itu dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama itu ada kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini, kita wajib untuk menata masa depan yang lebih baik untuk mencapai prestasi-prestasi yang gemilang di masa depan kita, masa sekarang, masa depan kita wajib merencanakannya dengan baik. Bagaimana? Salah satunya adalah dengan serius dalam belajar. Jadi keseriusan dalam belajar itu dapat membentuk karakter yang sejalan dengan Pancasila, yaitu menyongsong masa depan bangsa yang cerah. Jadi Ananda, keseriusan Ananda dalam belajar itu akan menjadi masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Jika Ananda di kelas ataupun saat belajar daring banyak main-main atau video yang ditonton itu banyak yang di-skip, maka ilmu yang didapatkan itu sedikit. Itulah yang akan merusak masa depan. Jadi dukunglah masa depan, dukunglah perjuangan-perjuangan pahlawan kita dengan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi kita harus menciptakan masa depan yang gemilang, menciptakan prestasi-prestasi yang luar biasa, dan mempertahankan prestasi-prestasi yang telah kita dapatkan di masa sekarang ini. Lalu yang kedua, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan. Contohnya itu adalah keterampilan teknologi. Jadi Ananda, zaman sekarang ini teknologi sudah sangat canggih, sudah berkembang pesat, semakin lama semakin canggih. Jadi Ananda perlu menguasai, mengikuti zaman, jangan hanya diam di tempat. Oke, kita sudah menguasai yang namanya Android misalnya. Oke, sekarang kita sudah menguasai yang namanya Microsoft Word di laptop. Tapi apakah Ananda sudah bisa mengerjakan file-file yang misalnya menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan PowerPoint? Jika belum, Ananda harus mulai belajar menguasai hal itu, karena semakin ke depan nanti akan semakin berkembang teknologi yang Ananda kenal, semakin banyak lagi ilmu-ilmu yang harus Ananda pelajari. Jadi kemampuan teknologi dan keterampilan teknologi itu sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu. Maksudnya begini, kita harus berani berusaha, mengusahakan sesuatu. Jangan menganggap seolah-olah itu takdir yang tidak bisa terelakkan. Jadi kita harus mampu mengubah masa depan kita itu dengan berusaha sebaik mungkin. Misal, saat SD,
Ananda nilai rapotnya jelek atau tidak pernah ranking, bukan berarti ketika SMP ataupun SMA ataupun kuliah nanti Ananda tidak bisa mendapatkan prestasi. Jadi ketika Ananda mau berubah, mau memperbaiki semuanya, tidak menutup kemungkinan Ananda bisa menjadi sang juara, seperti itu. Jadi kita tidak boleh misal dapat nilai rendah, udahlah takdirnya segini. Tidak, kita harus berusaha lebih baik lagi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sekarang kita akan membahas tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Yang pertama itu ada Wahidin Sudirohusodo. Jadi Wahidin ini merupakan seorang dokter pribumi. Dokter pribumi itu artinya dokter asal Indonesia ya. Dokter pribumi yang juga adalah salah satu tokoh pergerakan nasional. Jadi Wahidin ini memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Jadi caranya itu adalah dengan memperluas pengetahuan yang mereka miliki, baik pengetahuan tentang kebudayaan barat maupun tentang pengetahuan kebudayaan Jawa itu sendiri. Jadi gagasan penting Wahidin dalam perjuangan pergerakan nasional ini adalah memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Tokoh yang kedua yaitu Sutomo. Sutomo ini adalah salah satu tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi dokter pemerintah untuk berbagai daerah di Jawa dan juga Sumatera. Jadi Sutomo ini melanjutkan studinya yaitu studi kedokteran di Belanda, tepatnya di Stovia pada tahun 1919 sampai 1923. Jadi ketika belajar di Stovia, Sutomo ini sering sekali bertukar pikiran dengan teman-teman belajarnya, dengan para pelajar yang lain tentang penderitaan rakyat Indonesia karena penjajahan Belanda. Dan juga Sutomo ini ingat dengan saran dari Wahidin tadi untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Nah, akhirnya bersama para rekan-rekannya, yaitu para pelajar di Stovia tadi, Sutomo dan rekan-rekannya ini mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi modern pertama di Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto ini adalah pemimpin dari organisasi Sarekat Islam. Jadi organisasi Sarekat Islam itu berkembang pesat di bawah pimpinan beliau. Nah, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini selalu ketika berpidato selalu mengecam tindakan pemerintah Belanda yang menjajah bangsa Indonesia. Jadi pidatonya itu selalu mengecam pemerintahan Belanda. Akibat pidatonya yang seperti itu, akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto ini dijebloskan ke penjara oleh pemerintahan Belanda. Nah, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini juga merupakan salah satu tokoh yang mengobarkan semangat patriotisme para pemuda. Jadi ketika ada pemuda-pemuda yang menumpang di rumah beliau, baik menumpang menginap beberapa hari, beberapa minggu, selalu diajarkan oleh beliau untuk bagaimana caranya berpidato yang baik kepada rakyat, seperti itu. Jadi salah satu pemuda yang pernah diajarkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto ini adalah Soekarno. Tokoh yang keempat adalah Douwes Dekker. Jadi Douwes Dekker ini memiliki darah campuran Indonesia Belanda ya. Tetapi meskipun memiliki darah campuran, Douwes Dekker ini berani untuk menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Jadi Douwes Dekker ini bersama rekannya yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat itu melakukan sebuah penentangan ya. Mereka bertiga ini dikenal dengan 3 serangkai. Jadi mereka bertiga ini, 3 serangkai ini menyadari adanya ketimpangan, hal yang tidak seimbang yang terjadi dalam masyarakat kolonial ya. Jadi mereka berani menentang pemerintahan Belanda itu sendiri. Meskipun Douwes Dekker ini juga sebenarnya adalah orang Belanda yang juga berdarah Indonesia. Tokoh yang kelima adalah Cipto Mangunkusumo.
Jadi Cipto Mangunkusumo ini adalah seseorang yang dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam, dan juga rajin. Jadi para guru dari Cipto Mangunkusumo ini sampai menjuluki beliau ini adalah murid yang berbakat. Jadi saat menempuh pendidikan di Stovia, beliau ini, Cipto Mangunkusumo ini mendapat julukan murid yang berbakat. Julukan itu diberikan oleh gurunya ya. Jadi kemudian Cipto Mangunkusumo ini adalah setelah lulus, beliau ini menjadi dokter pemerintahan Belanda di Demak ya, di Indonesia. Jadi pemerintahan Belanda itu menggunakan tenaga Cipto Mangunkusumo ini untuk menjadi dokter pemerintahan Belanda. Tetapi Cipto Mangunkusumo ini dengan karakternya yang jujur, berpikir tajam, dan juga rajin, ini sering tegas dalam memperlihatkan sikapnya terhadap pemerintahan Belanda dengan tulisan-tulisan yang pedas untuk mengkritik Belanda itu sendiri. Jadi karena kritikan-kritikan yang pedas itu tadi, akhirnya pemerintahan Belanda ini memberhentikan Cipto Mangunkusumo ini sebagai dokter pemerintahan Belanda. Tokoh yang terakhir yaitu Suwardi Surjaningrat. Jadi Suwardi Surjaningrat ini juga salah satu tokoh yang melanjutkan studi kedokterannya itu ke Stovia. Tetapi Suwardi ini tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena sakit. Jadi ketika pindah ke Bandung, Suwardi Surjaningrat ini bertemu dengan Dewes Dekker. Akhirnya mereka menciptakan Dewes Dekker, dan Suwardi Surjaningrat ini mengajak Cipto Mangunkusumo untuk menciptakan organisasi Indische Partij atau organisasi IP yang merupakan partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Suwardi Surjaningrat ini sering sekali beliau ini pandai sekali menulis buku ya. Jadi beliau ini sudah banyak sekali menulis artikel yang sangat terkenal. Jadi diantaranya itu ada artikel yang berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda. Kemudian ada lagi salah satu artikel yang berjudul Satu untuk Semua, tetapi semua untuk satu juga. Nah, di dalam artikel-artikelnya ini mengecam pemerintahan Belanda ya. Jadi akibat kemampuan dari Suwardi Surjaningrat ini dalam menulis artikel, jadi Suwardi ini ditangkap oleh pemerintahan Belanda, disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindenburg ya. Jadi beliau ini diasingkan ke Pulau Bangka atas kemampuannya tadi. Jadi kemampuannya menulis artikel-artikel yang sangat terkenal itu tadi membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Nah, tapi teman-temannya tadi, Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo ini memprotes hal tersebut, hingga akhirnya Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Surjaningrat ini sama-sama diasingkan ke Belanda ya. 3 serangkai ini sama-sama diasingkan ke Belanda. Nah, setelah kembali dari Belanda, setelah kembalinya mereka ke tanah air, Suwardi Surjaningrat ini mendirikan sekolah yang diberi nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Jadi semboyan yang dimilikinya itu adalah semboyan yang sangat terkenal, itu adalah Tut Wuri Handayani. Ada juga semboyan Ing Ngarso Sung Tulada. Kemudian satu lagi itu ada semboyan Ing Madia Mangunkarsa. Nah, jadi yang terkenal itu adalah Tut Wuri Handayani ya. Pastinya Ananda tidak asing lagi mendengar semboyan Tut Wuri Handayani. Jadi Ananda perlu tahu bahwa semboyan Tut Wuri Handayani itu adalah semboyan dari Suwardi Surjaningrat. Mungkin Ananda asing dengan nama Suwardi Surjaningrat. Suwardi Surjaningrat ini adalah tokoh yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Jadi Suwardi Surjaningrat ini mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara ketika beliau berumur 14 tahun ya. Jadi ingat, Suwardi Surjaningrat itu adalah Ki Hajar Dewantara yang empunya semboyan Tut Wuri Handayani. Jadi Ananda, itu saja penyampaian Ustazah untuk materi hari ini. Jika masih ada yang belum jelas, masih ada yang ingin ditanyakan, Ananda boleh japri dengan Ustazah.
Taza akhiri untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.